Bos, daya tarik Pulau Dewata Bali bukan cuma dari alamnya aja. Ya, kulinernya. Rempah yang kaya, rasa yang kuat, dan aroma yang bikin rindu. Kini semua itu bisa dibawa pulang. Lewat kemasan praktis, siap saji, dan tetap otentik. Inilah Beli Enak Bali yang dikembangkan oleh food vlogger sekaligus pelaku UMKM kuliner Koko Beli Makan. Doi sukses mengubah hobinya jadi cuan, bos. Halo bos, saya Erik Kurniawan dari Beli Enak Bali yang memproduksi aneka bumbu instan oleh-oleh khas Bali dan frozen food yang segera bisa kamu nikmatin. Penasaran kenikmatan asli khas Bali? Tetap di Cuan Bos! Berawal dari kecintaan terhadap masakan khas Bali, dipadukan dengan kreativitas mereview aneka makanan, bumbu masak tradisional pun disulap jadi peluang bisnis modern nih, bos. Jadi kuliner di Bali ini masih jarang terekspos ya. Jadi mungkin ada, cuman nggak begitu banyak. Jadi bagaimana nih tugas kita untuk mempopulerkan budaya kita sendiri untuk bisa keluar dari Bali dan bisa dikenal ke seluruh Indonesia serta di mancanegara. Ide bisnis ini lahir saat di masa sulit pandemi Covid lalu loh, yang mana sempat bikin Bali nyaris berhenti bernafas, bos. Nah, jadi waktu masa pandemi itu kan lagi sulit tuh, semua lockdown nggak bisa kemana-mana. Dan di Bali ini khususnya kan tergantung sama pariwisata. Dan salah satu destinasi yang utama yang ingin pergi itu pasti ke Bali. Gimana nih solusinya? Di sana putar otak nih. Oh ya udahlah, saya coba memikirkan sesuatu yang bisa membuat Bali itu datang ke rumah mereka. Dari bumbu masak Bali instan, ayam betutu, hingga sate lilit dalam kemasan frozen mulai dijual sejak 2020 silam. Bicara soal rasa, Beli Enak Bali nggak main-main, bos. Semua bumbu diracik dengan penuh ketelitian dan cita rasa khas Bali yang dijaga sepenuh hati. Sampai hari ini, sang pemilik, Pak Erik, masih ikut turun tangan langsung dalam proses produksinya tuh. Di lokasi produksinya yang berada di kawasan Kuta Bali, semua dikerjakan dengan standar higienis, tapi tetap mempertahankan sentuhan tradisional khas rumahan. Jadi tadi kita kan punya proses yang namanya dibejek. Nah, bejek itu adalah satu teknik di mana mencampurkan saripati dari rempah-rempah yang sudah dirajang tadi. Kalau soal cita rasa, ini dia rahasianya, bos. Nggak cuma bahan rempah khas masakan Bali yang digunakan, teknik pengolahannya pun juga tetap dipertahankan demi menciptakan cita rasa otentik khas dari Bali. Kalau kita bejek, itu tentunya sari-sarinya kan keluar. Jadi mereka akan menyatu, akan aromanya harum sekali. Karena bumbu genep itu rempah-rempahnya komplit. Mulai dari serai, jahe, kunyit, kencur, merica, pala, semuanya itu ada di sana. Jadi benar-benar sehat. Dengan pengalaman di dunia kuliner khas Bali, Doi paham betul bagaimana menjaga rasa, aroma, dan kekayaan rempah dalam setiap racikan. Nggak heran kalau varian bumbunya terus berkembang. Bukan cuma bumbu ayam betutu atau sate lilit aja tuh, tapi hingga olahan khas Bali lainnya yang jarang ditemui dalam versi instan. Kalau dari bumbunya sendiri, kita punya varian bumbu ayam betutu khas Bali, bumbu sate lilit khas Bali, ikan bakar jimbaran, ada minyak racik sambal mata, jadi itu minyaknya dan ada bubuk raciknya, rempah-rempah. Kemudian kita punya varian ayam taliwang, ada ayam rempah kecap khas Bali, dan juga ada bubuk sedap rasa rempah. Bos, salah satu kunci keawetan bumbu instan dan olahan frozen dari Beli Enak Bali adalah teknologi sterilisasi ini loh. Nah bos, ini dia namanya alat sterilisasi retort, di mana kita setiap bumbu dari Beli Enak Bali selalu disterilisasi dengan mesin ini. Karena mesin ini bisa membuat bumbu ini tahan 6-12 bulan. Jadi mau tahu prosesnya? Seperti ini.
Di sini, panas dan tekanan tinggi diterapkan secara konsisten, sehingga uap panas mendorong oksigen keluar, membunuh mikroba, sekaligus mensterilkan isi kemasan. Produk jadi lebih awet, dan akhirnya bisa menjangkau pasar yang lebih luas lagi tuh bos. Demi mengejar target dari berbagai turis mancanegara inilah, rasa bumbu Bali yang khas dengan cita rasa rempah kuat dan pedas jadi tantangan tersendiri. Makanya Doi menyesuaikan tingkat kepedasan yang lebih dapat diterima oleh konsumen mancanegara. Sebenarnya sih mereka itu mau mencoba ya. Mereka mau mencoba, cuman tidak bisa kalau pedas. Jadi kita juga menyadari hal itu sehingga bumbu yang kita produksi itu sifatnya mild. Kalau mau pedas tinggal tambahin cabai cincang. Dalam dunia bisnis kuliner, rasa enak aja jelas nggak cukup bos. Teknik pemasaran jadi kunci penting biar produk bisa dikenal luas dan gampang dijangkau konsumen. Iya, jadi penjualan kita itu pure online ya. Sebenarnya sampai hari ini pure online. Jadi kita itu memanfaatkan digital marketing. Harga yang ditawarkan dibuat sekompetitif mungkin. Nggak bikin kantong jebol, tapi tetap menghadirkan kualitas rasa terbaik yang otentik. Ke Bali itu beli oleh-oleh nggak harus mahal, makan pun juga nggak harus mahal. Jadi dari harga 30 ribuan aja, jadi rata-rata ya hampir all item itu cuma 30 ribuan aja. Jadi itu sangat terjangkau sekali. Jadi ada yang 35, 39 ribu. Mereka bisa mendapatkan oleh-oleh yang berkualitas, yang bisa dibawa untuk oleh-oleh bagi orang-orang tercinta untuk menikmati aneka kuliner khas Bali. Wih, worth it pakai banget kan bos? Apalagi produk seperti ini bisa jadi alternatif oleh-oleh dari Bali yang mengunggulkan keawetan dan juga kepraktisan. Nah, boleh di-spill nggak nih Pak Erik? Berapa sih omsetnya dari bisnis kuliner kekinian ini? Jadi untuk penjualan bisa sekitar 100 per hari. Jadi 100 sampai 200 itu kombinasi ya. Jadi antara pembelian frozen dan juga bumbu yang dikirim. Satu bulan itu kita bisa omsetnya sekitar 150-an. Bos, dunia kuliner di Bali emang nggak pernah berhenti berkembang. Dan buat tetap bertahan, dibutuhkan lebih dari sekedar rasa yang enak. Jadi dalam berbisnis, kita itu harus menghasilkan karya, berinovasi, dan mengikuti perkembangan zaman. Yang penting, cuan bos! Nggak begitu besar, terus dia sangat ramah dengan anak-anak. Jadi dia punya tanduk, tapi seperti hewan peliharaan gitu, bisa ramah dengan anak-anak dan nggak galak.